Jika kamu menemukan video ini, percayalah itu bukan kebetulan. Bukan karena algoritma, bukan karena iseng menonton, bukan pula karena waktu luang. Ada sesuatu yang mempertemukanmu dengan pesan ini, tepat di saat hatimu sedang rapuh, di saat kamu lelah, di saat kamu diam-diam hampir menyerah. Tarik nafas perlahan. Rasakan detak di dadamu. Itu bukan hanya jantung yang berdetak. Itu tanda bahwa kamu masih berjuang. Dan mungkin ini adalah jawaban yang selama ini kamu tunggu dalam diam. Kamu lelah menjaga diri, bukan? Lelah menahan pandangan, lelah menahan pikiran, lelah menahan keinginan yang terus datang tanpa diundang. Kamu sudah berusaha jadi lebih baik, berusaha mendekat pada Tuhan, berusaha meninggalkan kebiasaan lama yang dulu begitu mengikat. Tapi setiap kali kamu mulai membaik, setiap kali kamu merasa sedikit lebih kuat, godaan itu datang lagi, lebih halus, lebih cerdas, lebih menggoda. Dan kamu bertanya dalam hati, kenapa selalu di titik yang sama? Kenapa setiap aku ingin berubah, justru ujian terasa lebih berat? Kamu tidak sendiri dalam pertanyaan itu. Dan jawaban yang akan kamu dengar hari ini mungkin akan membuatmu terdiam. Pernahkah kamu menyadari, ujian paling berat sering datang tepat ketika kamu hampir menang? Seolah ada sesuatu yang tahu kapan kamu mulai dekat dengan cahaya. Seolah ada kekuatan yang memperhatikan kapan kamu hampir bebas dari jerat lama. Lalu tiba-tiba serangan datang tanpa suara. Bukan dalam bentuk yang menakutkan, tapi dalam bentuk yang sangat kamu kenal. Kenangan lama, rasa penasaran kecil, godaan yang tampak sepele. Dan kamu berpikir itu kebetulan. Tapi tidak. Itu bukan kebetulan. Itu ujian. Bukan untuk menghancurkanmu. Bukan untuk mempermalukanmu, tapi untuk menguji satu hal. Apakah kamu siap menerima sesuatu yang lebih besar? Karena tidak semua orang diuji seperti ini. Tidak semua orang diguncang tepat saat ia ingin berubah. Orang yang berjalan dalam gelap jarang digoda untuk kembali gelap. Tapi mereka yang mulai mendekati cahaya, mereka diperhatikan, dan kamu sedang diperhatikan. Bukan oleh manusia, tapi oleh langit. Mungkin hari-hari ini kamu merasa sendiri. Tidak ada yang tahu perjuanganmu. Tidak ada yang melihat air matamu di malam hari. Tidak ada yang paham betapa kerasnya kamu melawan diri sendiri. Tapi Tuhan tahu. Tuhan melihat setiap detik kamu menahan diri. Dan mungkin inilah panggilan lembutnya. Bukan untuk menghakimi, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membangunkanmu. Untuk mengatakan, aku tahu kamu hampir menyerah, tapi jangan berhenti sekarang. Karena apa yang sedang kamu hadapi bukan tanda bahwa kamu lemah. Itu tanda bahwa kamu sedang dipersiapkan, dipahat, dibentuk, dikuatkan. Seperti emas yang dibakar sebelum bersinar. Sekarang, dengarkan ini baik-baik. Jika kamu bertahan sampai akhir video ini, jika kamu membuka hatimu dan tidak pergi begitu saja, ini bisa menjadi titik balik hidupmu. Bukan karena kata-kataku,
tapi karena kesadaran yang akan tumbuh di dalam dirimu. Kamu tidak sedang tersesat di antara ribuan video. Kamu sedang dipanggil. Dipanggil untuk sadar, dipanggil untuk bangkit, dipanggil untuk mengerti bahwa semua ini bukan kebetulan. Dan jika hatimu bergetar saat mendengar ini, itu bukan sugesti. Itu karena jauh di dalam dirimu, kamu tahu, pesan ini memang untukmu. Dan ketika kamu mulai menyadari bahwa pesan ini memang untukmu, disitulah pertempuran sebenarnya dimulai. Ada satu pola yang sering tidak kita sadari. Godaan jarang datang saat hidup kita kacau. Ia justru muncul ketika semuanya mulai terasa tenang. Saat ibadahmu mulai teratur, saat doa terasa lebih khusyuk, saat hatimu mulai ringan setelah lama merasa gelap. Kamu mulai bangun lebih awal, mulai menjaga lisan, mulai menata hidup dengan niat yang lebih bersih. Dan tepat di saat itu, tiba-tiba muncul sesuatu. Sebuah bayangan lama yang dulu pernah kamu kubur. Sebuah notifikasi kecil di layar ponselmu. Sebuah kenangan yang muncul tanpa diundang. Tidak keras, tidak menakutkan, hanya halus. Begitu halus sampai kamu berpikir, "Ah, ini biasa saja." Disitulah serangan tanpa suara itu bekerja. Ia tidak datang dengan ancaman. Ia datang dengan rasa nyaman. Tidak membuatmu takut, justru membuatmu penasaran. Ia berbisik pelan. Cuma sekali saja, tidak akan mengubah apa-apa. Kamu sudah kuat sekarang. Dan karena kamu merasa lebih baik dari sebelumnya, kamu mulai lengah. Padahal, racun yang paling berbahaya bukan yang pahit, tapi yang dibungkus madu. Manis di awal, lembut di permukaan, memikat tanpa terasa memaksa. Kamu tidak merasa sedang jatuh. Kamu hanya merasa sedang melihat sebentar. Hanya ingin tahu, hanya ingin memastikan. Namun dari sebentar itulah, lahir kebiasaan. Awal kehancuran jarang dimulai dari dosa besar. Ia dimulai dari hal kecil yang dilakukan berulang kali tanpa rasa bersalah. Hari ini satu pandangan, besok satu pikiran, lusa satu tindakan kecil. Dan perlahan, hati mulai tumpul. Bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu terbiasa. Rasa bersalah yang dulu tajam mulai terasa samar. Doa yang dulu hangat mulai terasa hambar. Kamu masih beribadah, masih tersenyum, masih menjalani hidup seperti biasa. Tapi di dalam, ada sesuatu yang mulai redup. Inilah perang besar yang tak terlihat. Bukan perang dengan pedang, bukan perang dengan suara keras, tapi perang di dalam dada. Dan mungkin kamu bertanya, kenapa aku yang terus diserang? Kenapa saat aku ingin baik justru godaan terasa lebih kuat? Jawabannya sederhana, tapi dalam. Karena kamu berharga. Setan tidak mengejar orang yang sudah berjalan dalam gelap. Ia tidak perlu bekerja keras untuk mereka yang sudah jauh dari cahaya. Ia mengejar yang mulai mendekati cahaya. Ia mengejar yang mulai berubah. Ia mengejar yang berpotensi membawa kebaikan lebih besar. Karena satu jiwa yang bangkit bisa menyalakan cahaya bagi banyak orang. Dan musuh tidak ingin cahaya itu menyala. Itulah mengapa serangan datang diam-diam. Bukan untuk langsung menjatuhkanmu, tapi untuk membuatmu pelan-pelan mundur. Sedikit demi sedikit. Tanpa kamu sadari. Namun, dengarkan ini. Jika kamu bisa menyadari pola ini, jika kamu mulai peka terhadap serangan tanpa suara ini, itu berarti kamu tidak lagi menjadi mangsa yang lenyah. Kamu mulai menjadi pejuang yang sadar. Dan kesadaran adalah awal kemenangan. Perang ini memang tidak terlihat. Tidak ada yang tahu selain kamu dan Tuhan. Tapi setiap kali kamu menolak satu bisikan kecil, meski hanya sekali, langit mencatatnya. Dan di tengah dunia yang bising, keputusan kecilmu itu terdengar sangat keras di alam yang tak terlihat.
Kamu mungkin merasa sendirian dalam pertempuran ini, tapi sebenarnya kamu sedang dilatih, dilihat, diuji, dan dipersiapkan. Karena jiwa yang besar tidak pernah lahir tanpa melewati perang yang sunyi. Dan ketika kamu mulai sadar bahwa ini adalah perang yang sunyi, kamu juga harus tahu siapa lawanmu yang sebenarnya. Musuh terbesarmu bukan yang berdiri di depanmu, bukan sosok menyeramkan, bukan bayangan gelap yang bisa kamu lihat dengan mata. Ia jauh lebih halus dari itu. Ia hidup di pikiranmu. Ia berbicara dengan suaramu sendiri. Ia menggunakan logikamu. Ia menyamar sebagai keinginanmu. Ia tidak pernah berkata, "Jatuhlah." Ia hanya berbisik, "Tidak apa-apa, cuma sebentar. Kamu pantas mendapat sedikit hiburan." Dan bisikan itu masuk lewat celah kecil, celah yang mungkin kamu anggap sepele. Rasa ingin tahu, rasa bosan, rasa lelah setelah hari yang panjang. Ia tidak merusakmu dalam satu malam. Ia menunggu, sabar, perlahan. Dan tahukah kamu senjata paling tajam yang mereka gunakan? Kesepian. Saat kamu merasa tidak dicintai, saat kamu merasa tidak dipahami, saat kamu merasa tidak ada yang benar-benar melihat perjuanganmu. Di saat seperti itu, godaan tidak lagi terasa seperti musuh. Ia terasa seperti pelukan, hangat, menenangkan, seolah berkata, "Aku ada untukmu." Padahal pelukan itu palsu. Ia tidak menyembuhkan luka, ia hanya menutupinya sementara. Kesepian membuat hati rapuh, dan hati yang rapuh lebih mudah diyakinkan bahwa yang salah terasa benar. Di titik itu, kamu tidak sedang mencari dosa, kamu sedang mencari rasa dimengerti, dan musuh tahu itu. Mereka tahu manusia haus perhatian, haus pengakuan, haus sentuhan meski hanya dalam bentuk ilusi. Dari situlah sistem kecanduan spiritual dimulai. Bukan dengan paksaan, tapi dengan kebiasaan kecil. Sekali, kamu penasaran. 2 kali, kamu mulai merasa biasa. 3 kali, kamu mulai merasa butuh. Dan tanpa kamu sadari, yang awalnya pilihan berubah menjadi dorongan. Yang awalnya keinginan berubah menjadi kebutuhan. Kamu berkata, "Ini terakhir." Tapi kata terakhir itu terulang lagi dan lagi. Dan setiap kali terulang, ikatan itu semakin kuat. Bukan hanya di tubuh, tapi di jiwa. Yang paling berbahaya bukan tindakannya, tapi pembenaran setelahnya. Semua orang juga begitu. Ini kebutuhan manusia. Aku masih beribadah, jadi tidak apa-apa. Logika terdengar masuk akal, tapi logika yang salah bisa menjadi racun yang paling halus. Karena saat kamu berhasil meyakinkan dirimu bahwa itu bukan masalah, rasa bersalah mulai menghilang. Dan ketika rasa bersalah hilang, pintu cahaya mulai tertutup perlahan. Bukan karena Tuhan menjauh, tapi karena kamu berhenti mengetuk. Hati yang dulu peka mulai menjadi biasa. Air mata yang dulu mudah jatuh mulai sulit keluar. Dan kamu merasa kosong tanpa tahu kenapa. Inilah cara mereka menjeratmu. Tidak dengan rantai yang terlihat, tapi dengan kebiasaan yang tak terasa berat. Namun dengarkan ini baik-baik. Jika kamu bisa mengenali semua ini sekarang, itu berarti hatimu belum mati. Jika kamu masih merasa gelisah saat mendengar ini, itu berarti nuranimu masih hidup. Kesadaran itu adalah cahaya kecil, dan cahaya sekecil apapun cukup untuk mengusir gelap yang paling pekat. Kamu mungkin sering merasa sendiri, merasa tidak ada yang tahu perjuangan batinmu. Tapi Tuhan tahu. Ia tahu setiap kali kamu melawan pikiranmu sendiri. Ia tahu setiap kali kamu menangis tanpa suara. Dan meski musuhmu tak terlihat, bantuan pun tak terlihat.
Ada penjagaan yang kamu tak sadari. Ada doa-doa yang mungkin pernah kamu ucapkan yang kini sedang menjagamu dari jatuh lebih dalam. Kamu tidak selemah yang kamu kira. Kamu hanya sedang berada di medan perang yang tak kasat mata. Dan mereka yang berperang di medan seperti ini adalah jiwa-jiwa yang sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang besar. Bukan untuk hancur, tapi untuk bangkit dengan kesadaran yang lebih dalam daripada sebelumnya. Dan karena kamu tidak diciptakan untuk kalah dalam perang ini, maka kamu juga dibekali cara untuk menang. Dengarkan ini perlahan. Perang yang kamu hadapi tidak dimulai dari tangan, bukan dari tindakan, bukan dari apa yang terlihat oleh orang lain. Perang itu dimulai dari pikiran. Dari satu bayangan kecil yang kamu izinkan tinggal lebih lama. Dari satu imajinasi yang kamu biarkan berputar tanpa dihentikan. Semua tindakan besar selalu diawali oleh percakapan kecil di dalam kepala. Karena itu, benteng pertama bukan di luar dirimu. Benteng pertama ada di dalam pikiranmu. Apa yang kamu izinkan menetap akan menentukan kemana hatimu bergerak. Jika kamu terus memutar ulang bayangan yang sama, ia akan menguat. Jika kamu memelihara pikiran yang salah, ia akan tumbuh. Namun, ada satu rahasia yang jarang disadari. Godaan sebenarnya lemah. Ia terlihat kuat karena kamu memberinya makan. Nafsu seperti api. Jika diberi kayu, ia menyala besar. Jika terus ditiup angin, ia membakar lebih luas. Tapi jika dibiarkan tanpa bahan bakar, ia padam dengan sendirinya. Masalahnya bukan pada munculnya api. Masalahnya adalah apakah kamu terus menambahkan kayu. Setiap tatapan yang diulang, setiap pikiran yang dipelihara, setiap sekali lagi yang kamu izinkan, itu adalah bahan bakarnya. Namun ketika kamu berhenti memberi makan, perlahan api itu kehilangan kekuatannya. Dan disitulah kemenangan kecil dimulai. Kemenangan tidak selalu dramatis, kadang hanya berupa keputusan sunyi. Sekarang, mari bicara tentang cara praktisnya. Saat godaan datang, jangan panik. Jangan marah pada dirimu sendiri. Tarik nafas dalam. Perlahan, rasakan udara memenuhi dadamu. Sadarilah bahwa kamu sedang diuji. Lalu alihkan pandanganmu. Secara fisik jika perlu, secara mental jika itu di pikiranmu. Katakan dalam hati dengan tenang, ini ujian, bukan kebetulan. Kalimat itu sederhana, tapi ia mengubah posisi kamu dari korban menjadi pejuang. Karena ketika kamu sadar itu ujian, kamu tidak lagi hanyut tanpa arah. Kamu memilih. Dan setiap pilihan kecil adalah batu bata yang menyusun benteng jiwamu. Namun menolak saja tidak cukup. Mengusir gelap tanpa menyalakan cahaya membuat ruangan tetap kosong. Dan ruang kosong mudah diisi kembali dengan hal yang sama. Karena itu, ganti gelap dengan cahaya. Isi waktumu dengan tilawah. Biarkan ayat-ayat suci menyentuh bagian hatimu yang paling dalam. Bukan sekedar membaca, tapi merasakan. Lafalkan zikir pelan. Biarkan namanya bergetar di dalam dadamu. Duduklah dalam hening beberapa menit, tanpa layar, tanpa suara bising. Hanya kamu dan Tuhan. Disitulah hatimu kembali menemukan arah. Dan jangan lupakan satu hal sederhana, membantu sesama. Ketika kamu menguatkan orang lain, jiwamu ikut dikuatkan. Ketika kamu menjadi cahaya bagi orang lain, cahayamu sendiri bertambah terang. Benteng jiwa tidak dibangun dalam satu hari.
Ia dibangun dari kebiasaan kecil yang konsisten, dari keputusan-keputusan sunyi yang mungkin tidak dilihat siapapun, tapi dilihat oleh langit. Dan percayalah, setiap kali kamu memilih sadar daripada hanyut, setiap kali kamu memilih cahaya daripada gelap, ada kekuatan baru yang tumbuh di dalam dirimu. Kamu mungkin belum merasa sepenuhnya bebas, tapi kamu sedang bertumbuh. Dan jiwa yang bertumbuh tidak lagi mudah dijatuhkan, karena ia tahu bahwa kemenangan sejati bukan tentang tidak pernah tergoda, tapi tentang selalu memilih kembali ke arah cahaya. Dan meski kamu sudah membangun benteng itu perlahan, akan ada satu fase yang terasa paling berat. Ada masa di mana kamu merasa sudah melakukan semuanya, sudah menahan diri, sudah berdoa, sudah mencoba menjauh dari yang dulu menjatuhkanmu. Tapi justru di titik itu, ujian terasa semakin kuat. Godaan tidak melemah. Ia seperti datang lebih intens, lebih sering, lebih menggoda dari sebelumnya. Dan kamu mulai lelah. Lelah karena merasa perjuanganmu tak kunjung selesai. Lelah karena setiap kali kamu berdiri, ada saja yang mencoba menjatuhkan lagi. Disinilah banyak orang berhenti. Bukan karena mereka tidak ingin berubah, tapi karena mereka kehabisan tenaga. Namun, dengarkan ini baik-baik. Kenapa ujian terasa paling berat di akhir? Karena kemenangan sudah dekat. Musuh tahu ia hampir kehilanganmu. Ia tahu kamu semakin sadar, semakin kuat, semakin sulit ditipu seperti dulu. Dan sebelum ia benar-benar kehilangan kendali atasmu, ia akan mencoba untuk terakhir kalinya. Bukan untuk menguji kelemahanmu, tapi untuk memastikan apakah kamu benar-benar siap menang. Ingat ini, pertempuran paling hebat biasanya terjadi sesaat sebelum fajar menyingsing. Langit selalu paling gelap tepat sebelum cahaya muncul. Jika kamu merasa ujian semakin berat, itu bukan tanda kamu gagal, itu tanda kamu hampir sampai. Dan di tengah kelelahan itu, kadang kamu mulai bertanya, apakah Tuhan marah padaku? Apakah ini hukuman? Tidak. Tuhan tidak sedang menghukummu. Ia sedang membentukmu. Emas tidak lahir tanpa api. Jika emas bisa berbicara, ia mungkin akan berkata bahwa panas itu menyakitkan. Tapi tanpa panas, ia tetap hanya bongkahan biasa. Api tidak menghancurkan emas. Api memurnikannya. Begitu juga luka yang kamu rasakan sekarang. Luka bukan tanda gagal. Luka adalah bukti bahwa kamu sedang ditempa. Setiap air mata yang jatuh adalah proses penyucian. Setiap rasa lelah yang kamu tahan adalah bukti bahwa kamu tidak menyerah begitu saja. Dan di saat paling sunyi, di saat kamu merasa sendirian, ada satu suara yang sebenarnya selalu ada, tapi hanya terdengar ketika dunia diam. Suara itu lembut, tidak menggelegar, tidak memaksa, hanya berbisik pelan di dalam hati. Aku masih di sini. Kamu mungkin tidak mendengarnya karena terlalu banyak kebisingan, terlalu banyak distraksi, terlalu banyak suara luar. Namun, saat kamu benar-benar lelah dan tidak punya siapa-siapa lagi untuk bersandar, disitulah kamu mulai merasakannya. Kehadiran yang tenang, yang tidak menghakimi, yang tidak mencela, yang hanya memelukmu dalam diam. Tuhan tidak menjauh saat kamu hampir menyerah. Justru disitulah Ia paling dekat. Kamu mungkin merasa rapuh, merasa tidak cukup kuat, merasa hampir jatuh kembali. Tapi ketahuilah, kamu tidak sedang dihancurkan. Kamu sedang disucikan.
disaring dari hal-hal yang dulu melemahkanmu, dilepaskan dari ketergantungan yang tidak sehat, dibersihkan dari sisa-sisa gelap yang masih menempel. Proses ini memang tidak nyaman, kadang menyakitkan, kadang membuatmu ingin berhenti saja. Namun jika kamu bertahan sedikit lagi, sedikit saja, kamu akan melihat bahwa semua ini bukan sia-sia. Kamu akan menyadari bahwa dirimu sekarang tidak lagi sama seperti dulu. Lebih tenang, lebih dalam, lebih mengenal siapa dirimu sebenarnya. Dan saat hari itu tiba, kamu akan tersenyum dalam hati. Bukan karena perjuangan itu mudah, tapi karena kamu tidak menyerah di titik terlelahmu. Dan ketika kamu merasa tidak ada yang berubah, justru saat itulah kemenanganmu sedang ditulis dalam diam. Tidak semua kemenangan disambut tepuk tangan. Tidak semua keberhasilan terlihat oleh mata manusia. Ada perjuangan yang sunyi, tapi langit mencatatnya dengan gemetar haru. Setiap kali kamu menahan diri dari dosa, itu kemenangan. Setiap kali kamu ingin membalas tapi memilih diam, itu kemenangan. Setiap kali kamu hampir menyerah tapi masih berdoa meski dengan suara patah, itu kemenangan. Kamu mungkin merasa kecil, tapi malaikat mencatat. Langit memperhatikan. Tidak ada satupun bisikan istighfar yang terbuang. Tidak ada satupun air mata taubat yang sia-sia. Di saat orang lain tidak tahu betapa beratnya kamu melawan dirimu sendiri, Tuhan tahu. Dan itu cukup. Tuhan tidak mencari kesempurnaan. Ia tidak menunggu kamu menjadi tanpa celah. Ia tidak menuntutmu menjadi suci tanpa pernah jatuh. Ia mencari kesungguhan. Ia memilih yang terus bangkit, yang jatuh berkali-kali tapi masih menengadah, yang merasa lemah tapi tetap melangkah, yang merasa kotor tapi tetap ingin kembali. Itulah yang dicintai. Karena cinta Tuhan bukan untuk yang tak pernah salah. Cintanya untuk yang sadar lalu kembali. Mungkin kamu sering kecewa pada dirimu sendiri, mengulang kesalahan yang sama, menangis karena merasa tidak layak, merasa doa-doamu terlalu kotor untuk naik ke langit. Tapi dengarkan ini pelan-pelan. Tuhan sudah lebih dulu memaafkan. Sebelum kamu menyusun kata taubat, Dia sudah membuka pintu. Sebelum kamu menangis, Dia sudah menyiapkan pelukan. Rasa bersalah bukan penjara. Ia adalah tanda bahwa hatimu masih hidup. Dan hati yang masih hidup masih bisa kembali. Maafkan dirimu. Bukan untuk membenarkan kesalahan, tapi untuk memberi ruang bagi dirimu bertumbuh. Kamu bukan dosa terakhirmu. Kamu bukan kegagalan terburukmu. Kamu bukan masa lalu yang membuatmu malu. Kamu adalah jiwa yang sedang belajar pulang. Dan setiap langkah kecil menuju cahaya dihitung sebagai keberanian. Jangan biarkan dunia membuatmu merasa tidak berharga. Jangan biarkan bisikan gelap mengatakan kamu terlalu rusak untuk dicintai. Karena jika Tuhan berhenti mencintaimu, kamu tidak akan diberi kesempatan untuk merasa bersalah. Kamu tidak akan diberi kesempatan untuk ingin berubah. Tapi kamu masih di sini, masih ingin memperbaiki diri, masih ingin menjadi lebih baik. Itu bukti bahwa kamu tidak ditinggalkan. Kemenanganmu mungkin tidak terlihat hari ini. Tidak ada perubahan besar, tidak ada mujizat instan. Tapi di alam yang tidak terlihat, namamu disebut dengan lembut. Dia masih berjuang. Dan itu membuat langit bangga. Ingatlah, kamu bukan korban keadaan. Kamu bukan hasil dari luka yang kamu alami. Kamu adalah pejuang yang terus berdiri meski lututmu gemetar. Kamu adalah jiwa yang terus berjalan meski hatimu retak. Dan setiap retakan itu
justru membuat cahaya lebih mudah masuk. Jadi, jangan remehkan perjuangan kecilmu. Jangan anggap enteng satu malam ketika kamu memilih doa daripada putus asa. Karena bisa jadi, itulah malam yang mengubah takdirmu. Kemenangan yang paling agung bukan yang dilihat manusia, tapi yang membuat Tuhan tersenyum. Dan mungkin hari ini, tanpa kamu sadari, Tuhan sedang tersenyum padamu. Dan jika benar Tuhan sedang tersenyum padamu, itu bukan karena kamu tanpa celah, itu karena kamu tidak menyerah. Coba renungkan sejenak perjalananmu barusan. 40 menit yang lalu, kamu mungkin masih merasa lelah, masih merasa kecil, masih merasa sendirian. Tapi sekarang, ada sesuatu yang berbeda. Kamu bukan orang yang sama seperti 40 menit lalu. Kamu lebih sadar, lebih peka, lebih mengerti bahwa setiap luka bukan kebetulan, bahwa setiap ujian bukan hukuman, bahwa setiap air mata tidak pernah sia-sia. Kesadaran itu adalah pertumbuhan, dan pertumbuhan tidak selalu terasa nyaman. Kadang ia terasa seperti kehilangan, seperti dipisahkan dari hal-hal yang dulu membuatmu nyaman. Tapi justru disitulah kamu sedang dinaikkan. Mungkin kamu bertanya, kenapa godaan semakin kuat? Kenapa ujian terasa semakin halus dan menusuk? Kenapa ketika kamu ingin berubah, justru banyak yang menarikmu kembali? Dengarkan ini baik-baik. Godaan bukan tutukan. Ia adalah tanda bahwa kamu berada di jalur yang benar. Tidak ada yang mengganggu jiwa yang tidak berharga. Tidak ada yang mencoba menjatuhkan orang yang tidak sedang naik. Godaan datang karena kamu hampir menang, karena versi lamamu hampir kalah, karena cahaya dalam dirimu mulai mengusir gelap, dan gelap selalu gelisah saat cahaya muncul. Jangan takut ketika godaan datang. Jangan panik ketika hatimu diuji. Itu bukan tanda kamu lemah. Itu tanda kamu sedang dipilih. Dipilih bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu tetap berdiri meski berkali-kali jatuh. Dipilih karena kamu menangis, tapi tidak berhenti berharap. Dipilih karena kamu lelah, tapi tidak berhenti berdoa. Lihatlah ke depan. Bayangkan satu hari nanti, ketika semua ini terasa masuk akal, ketika kamu tersenyum mengingat masa-masa sulit ini, ketika kamu sadar ternyata setiap luka membentuk kekuatan, setiap penolakan membentuk keteguhan, setiap air mata menjadi alasan Tuhan tersenyum padamu. Tidak ada satupun tangismu yang terbuang, tidak ada satupun malam panjangmu yang tidak dicatat. Semua luka itu akan menjadi cahaya. Cahaya yang membuatmu mampu menguatkan orang lain. Cahaya yang membuatmu lebih lembut, lebih bijaksana, lebih dekat. Sekarang, tarik nafas perlahan. Rasakan detak jantungmu. Itu bukti kamu masih diberi kesempatan, masih diberi waktu, masih dipercaya untuk melanjutkan perjalanan ini. Letakkan tanganmu di dada dan katakan dalam hati, aku tidak akan menyerah. Karena mulai detik ini, hidupmu tidak akan sama lagi. Bukan karena dunia berubah, tapi karena hatimu berubah. Dan ketika hati berubah, arah hidup ikut berubah. Kamu tidak lagi berjalan sebagai korban, kamu berjalan sebagai jiwa yang sadar sedang dibimbing, sebagai pejuang yang tahu bahwa setiap langkahnya diawasi dengan kasih. Jika kata-kata ini menyentuh hatimu, jangan biarkan hanya kamu yang merasakannya. Tekan like agar pesan ini menjangkau lebih banyak jiwa yang sedang berperang dalam diam. Tulis di komentar, saya siap menang. Berlangganan sekarang juga ke channel Manisnya Iman agar kamu tidak tertinggal pesan-pesan penguat iman berikutnya. Bagikan video ini kepada seseorang yang sedang kamu doakan dalam diam.
karena satu share darimu bisa menjadi jalan pulangnya satu jiwa. Terima kasih sudah bertahan sampai akhir. Semoga setiap langkahmu dijaga, semoga setiap doamu dijawab dengan cara terbaik, dan semoga kamu selalu ingat, kamu dipilih bukan karena sempurna, tapi karena kamu tidak menyerah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.